Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad zi syafa'ah fi yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang Abika hormati Kiai Habib Umar bin Abdul Hadi Al-Asy'ari dan jamaah ibu-ibu pengajian Majelis Ta'lim Nurul Istiqomah yang tidak bisa Afika sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat. Terus neng, konsen. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Afika akan menceritakan tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau 20 April tahun 571 Masehi. Dikatakan tahun Gajah karena pada tahun tersebut terjadi penyerangan Ka'bah oleh 6.000 pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Yaman. Penyerangan ini dilakukan akibat rasa iri Raja Abraha terhadap Ka'bah yang ramai dikunjungi. Sementara gereja berlapis emas yang dibuatnya sepi pengunjung. Namun, usaha mereka digagalkan oleh Allah karena Allah mengutus burung ababil yang membawa bola api atau batu panas yang diambil dari neraka untuk menghancurkan pasukan bergajah Abraha. Sehingga pasukan bergajah Abraha porak-poranda. Nah ibu-ibu, peristiwa ini diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Kira-kira di dalam surah apa ya ibu-ibu? Surat Ababil ya neng ya, bener nggak? Bener nggak? Ada yang tahu? Tadi bener nggak? Kan ada. Salah berarti. Saya nanya apa? Kalau ada yang tahu nanti dikasih hadiah ya. Surat itu adalah surah Al-Fil. Terus neng, terus. 50 hari setelah kejadian tersebut, saat menjelang subuh, lahirlah seorang bayi laki-laki yang sangat istimewa yang lahir dari rahim wanita mulia yang bernama Siti Aminah. Kelahiran bayi mulia ini ditandai oleh berbagai kejadian-kejadian luar biasa. Di antaranya, 14 teras istana Khosrow di Persia roboh. Api yang biasa disembah orang Majusi tiba-tiba padam. Air di Danau Sawat menjadi surut. Tempat-tempat pemujaan berhala runtuh. Dan langit malam terlihat lebih cerah dari biasanya. Kelahiran bayi mulia ini disambut gembira oleh keluarga Bani Hashim, terutama Abdul Muthalib, yang merupakan kakek dari bayi mulia tersebut. Namun, kebahagiaan tersebut tidaklah sempurna
karena tidak bisa disaksikan oleh ayah dari bayi tersebut. Karena ayah dari bayi tersebut telah meninggal saat berusia 2 bulan dalam kandungan. Sedih banget. Ayah bayi tersebut bernama Abdullah. Kemudian bayi mulia ini dinamai Muhammad. Siapakah yang memberikan nama Muhammad kepada bayi mulia ini? Kakeknya, bener nggak? Benar, Ibu. Ya, terus hadiah nggak? Jawabannya ya, Ibu. Sesuai dengan tradisi yang ada di Makkah, bayi Muhammad disusui oleh ibunda susunya yang bernama Halimah Sa'diyah. Namun, sebelum bayi Muhammad disusui oleh ibunda Halimah, bayi Muhammad pernah disusui oleh seorang budak dari Abu Lahab. Kira-kira siapa ya nama budak tersebut? Polsum. Ibu ada yang tahu tidak? Oh my god. Kedua ya. Ada dua orang dia kan. Nama budak tersebut adalah Suwaibah. Oh. Kedua ya. Pada Muhammad kecil berusia 4 tahun, saat mereka sedang bermain di perkampungan Bani Sa'ad, tiba-tiba malaikat Jibril datang membawanya ke tempat yang tinggi, lalu membelah dadanya, mengambil hatinya, lalu mencucinya dari dosa-dosa, lalu meletakkannya kembali ke tempat semula. Anak-anak di perkampungan Bani Sa'ad yang melihat kejadian tersebut ketakutan dan lari pulang menemui Halimah dan mengatakan bahwa Muhammad telah dibunuh oleh seorang laki-laki asing. Mendengar hal tersebut, Halimah merasa sangat khawatir. Ia pun segera menemui Muhammad dan dilihatnya lah Muhammad kecil sedang terduduk dengan wajah yang sangat pucat. Lalu ibunda Halimah pun berkata, "Muhammad, sebenarnya apa yang telah terjadi padamu, Nak? Mengapa engkau sendirian di sini? Dan mengapa wajahmu sangat pucat?" Lalu Muhammad kecil pun menjawab dengan tenang, "Aku tidak apa-apa, Bu. Tadi ada seorang laki-laki yang membawaku ke sini, lalu membelah dadaku, mengambil hatiku, lalu mencucinya dan meletakkannya kembali ke tempat semula." Mendengar hal tersebut, ibunda Halimah merasa khawatir dengan keselamatan Muhammad kecil. Ia pun mengembalikan Muhammad kecil kembali ke ibu kandungnya, Siti Aminah. Saat Muhammad kecil berusia 6 tahun, Muhammad kecil diajak ibunya untuk berziarah ke makam ayahnya di daerah Yastrib yang ditemani oleh budak Abdullah yang bernama Ummu Aiman. Setelah 1 bulan mereka di sana, akhirnya mereka pulang ke Makkah. Namun saat di tengah perjalanan, tepatnya di kota Abwa, ibunda Rasulullah Siti Aminah meninggal dunia karena sakit dan kelelahan. Muhammad kecil merasa sangat sedih, sampai-sampai ia pingsan di samping ibunya. Lalu Ummu Aiman pun membangunkannya. Selesai memakamkan ibundanya, mereka pun melanjutkan perjalanan ke kota Makkah untuk menemui kakeknya. Lalu Muhammad kecil pun dirawat oleh kakeknya Abdul Muthalib.
Muhammad kecil sangat bahagia dirawat oleh kakeknya karena kakeknya sangat menyayanginya. Abdul Muthalib merawat Muhammad kecil dengan penuh kasih sayang karena ia merasakan bahwa kelak cucunya akan menjadi seorang yang besar. Namun kebahagiaan tersebut tak lama dirasakan oleh Muhammad kecil karena pada berusia 8 tahun kakeknya Abdul Muthalib meninggal dunia. Muhammad kecil merasa sangat sedih karena tidak ada lagi orang yang akan merawatnya dan menyayanginya. Namun perawatan Muhammad kecil diambil alih oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Keluarga Abu Thalib adalah keluarga yang sederhana dan memiliki anak yang banyak. Pekerjaan sehari-harinya adalah berdagang. Untuk meringankan beban berat yang dipikul pamannya, Muhammad kecil bekerja menggembalakan kambing-kambing penduduk Mekah. Pada berusia 12 tahun, Nabi Muhammad ikut pamannya berdagang ke negeri Syam. Sebelum sampai di negeri Syam, mereka singgah di kota Busra untuk beristirahat. Di daerah Busra ada seorang pendeta terkenal yang bernama, ayo ibu-ibu ada yang tahu kira-kira siapa ya nama pendeta tersebut? Dan pendetanya disuruh nanya. Coba tadi pamannya tanya. Wanita ada siapa, pamannya siapa? Pinter aku ya. Pendetanya. Mbak, pendetanya. Nama pendeta tersebut adalah Bahira. Pendeta Bahira menganut ajaran Nabi Isa alaihissalam yang masih murni. Ia melihat keanehan saat kafilah dagang Abu Thalib lewat. Ada anak kecil yang seakan-akan dilindungi oleh sekumpulan awan. Untuk membuktikan keanehan tersebut, pendeta Bahira menjamu mereka di rumahnya. Lalu seseorang dari kafilah dagang Abu Thalib berkata, "Wah, hari ini kau sangat ramah, Bahira. Apakah ini hari istimewa untukmu?" Pendeta Bahira pun berkata, "Iya, ini adalah hari istimewa untukku." Saat mereka sedang makan, pendeta Bahira memperhatikan Nabi Muhammad dengan sangat teliti. Setelah melihat tanda-tanda kenabian yang ada di pundaknya, pendeta Bahira segera menemui Abu Thalib seraya berkata, "Anak ini adalah nabi terakhir penerus Nabi Isa alaihissalam. Ia adalah utusan Allah bagi penduduk bumi." Abu Thalib terkejut mendengar hal tersebut dan meminta untuk menunjukkan bukti-buktinya. Saat kalian sampai di Bukit Aqobah tadi, pepohonan, bebatuan, rerumputan tunduk bersujud. Itu hanya dilakukan kepada seorang nabi. Kejadian ini aku temui dalam kitab kami. Terlebih lagi, aku melihat tanda-tanda kenabian di pundak anak ini yang menyerupai buah apel. Abu Thalib merasa khawatir dan bingung harus berbuat apa. Lalu ia pun bertanya kepada pendeta Bahira, "Lalu apa yang harus aku lakukan, wahai Bahira?" Pendeta Bahira berkata, "Bawalah anak ini kembali ke Makkah karena di negeri Syam tidak aman. Ada orang yang menunggu anak ini untuk membunuhnya." Setelah itu, Abu Thalib pun membawa Nabi Muhammad pulang ke Makkah. Semakin bertambahnya usia Rasulullah, semakin terlihatlah tanda-tanda kenabiannya.
Oleh karena itu, penduduk Mekah menjulukinya Al-Amin, yang berarti amanah, jujur, dan dapat dipercaya. Demikianlah kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir, penutup para nabi, Khatamul Anbiya. Apabila ada tutur kata Afrika yang salah, mohon dibukakan pintu maafnya ya ibu-ibu. Ibu-ibu sudah maafkan Afrika belum? Terusin dong. Alhamdulillah. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Akhirul kalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.